Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Putri Hasti Utami Ningtyas SEMSA selaku Ketua Penguji, Bapak Adam Zakaria MAK PhD selaku dosen penguji 1, Ibu Dia Maliza SEMAK selaku dosen penguji 2. Yang saya hormati Dr. Ertugrul Michelle Musafi SEAK MAK selaku dosen pembimbing 1 saya, Pak Petrolis Nusa Perdana MACCAK selaku dosen pembimbing kedua saya. Perkenalkan, saya Siti Rizky Hairunisa dengan NIM 1713422003. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal Kas berbasis kerangka Koso pada BUMDes Kalimas. Berikut daftar isi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Baik, latar belakang penelitian ini merupakan pembangunan desa, merupakan proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan di tingkat lokal. Salah satu instrumen pembangunannya adalah pembentukan badan usaha milik desa untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kegiatan usaha berbasis potensi lokal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, tentunya BUMDes dituntut untuk memiliki pengelolaan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Keandalan tersebut bergantung pada pengendalian internal yang memadai, khususnya dalam pengelolaan kas. Kas merupakan aset yang paling likuid dan paling sering digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga memiliki tingkat resiko yang relatif tinggi terhadap kesalahan pencatatan maupun potensi penyalahgunaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, salah satunya yang dilakukan oleh ACMA tahun 2022, ini menemukan bahwa pengendalian internal kas pada BUMDes masih menghadapi kendala, terutama akibat lemahnya penerapan SOP, administrasi kas, dan perangkapan tugas. Pada Kabupaten Tegal memiliki 268 BUMDes dengan tingkat perkembangan yang beragam. Hasil observasi awal menunjukkan adanya perbedaan kondisi operasional dalam pengelolaan BUMDes, sehingga BUMDes Kalimas dipilih untuk menjadi objek penelitian ini karena memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang proporsional tanpa adanya perangkapan jabatan. Setelah itu, pengelolaan kasnya telah didukung oleh SOP penerimaan dan pengeluaran dan adanya otorisasi berjenjang sebagai bentuk pengendalian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas dengan menggunakan kerangka KOSO sebagai acuan untuk menilai sejauh mana pengendalian internal yang ada telah memadai. Selanjutnya, terdapat 5 pertanyaan penelitian, yaitu nomor 1, bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari lingkungan pengendalian. 2, bagaimana pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen pengendalian risiko. 3, bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen aktivitas pengendalian. 4, bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen informasi dan komunikasi. 5, bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen pemantauan. Selanjutnya, terdapat 5 tujuan penelitian. Yang nomor 1, menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen lingkungan pengendalian. 2, menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen penilaian risiko. 3, menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari aktivitas pengendalian. 4, menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen informasi dan komunikasi. 5, menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen pemantauan. Selanjutnya terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan desa melalui pengendalian internal kas BUMDes berbasis KOSO. 2, yaitu menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti dalam penelitian lanjutan terkait pengendalian internal dan pengelolaan kas pada BUMDes. Selanjutnya, manfaat praktis, memberikan gambaran kondisi pengendalian internal kas sebagai dasar analisis dan peningkatan pengelolaan kas pada BUMDes Kalimas. 2, meningkatkan pemahaman pembaca dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengendalian internal kas serta penerapan kerangka KOSO dalam pengelolaan keuangan BUMDes.
Selanjutnya, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kubus Koso. Pada sisi atas kubus terdapat 3 tujuan pengendalian internal. Yang pertama yaitu tujuan operasional, memastikan aktivitas berjalan secara efektif dan aset terlindungi. Dua yaitu tujuan keandalan, memastikan laporan keuangan dan non-keuangan andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Tiga, tujuan kepatuhan, yaitu memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan regulasi dan kebijakan sehingga mendukung tata kelola yang baik. Kemudian, pada sisi depan kubus terdapat 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang menjadi dasar pengendalian internal yang mencakup etika, struktur organisasi, serta komitmen pemimpin dalam menjalankan pengendalian. Dua, penilaian resiko, yaitu proses mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tiga, kontrol aktivitas, yaitu berupa kebijakan dan prosedur seperti SOP, otorisasi transaksi, serta pemisahan fungsi. Kemudian informasi dan komunikasi, yaitu penyediaan informasi yang tepat, akurat, dan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pihak terkait. 5. Komponen pemantauan, yaitu proses pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan pengendalian internal yang ada telah memadai dan dapat diperbaiki apabila terdapat kelemahan. Selanjutnya, pada sisi samping kubus terdapat tingkat penerapan pengendalian internal yang mana ini menunjukkan bahwa dapat diterapkan di berbagai level seperti entitas, divisi, unit operasional, dan fungsi. Berikut laah pustaka terdahulu yang digunakan yang menjadi rujukan penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengendalian internal kas pada BUMDes ini masih menghadapi kendala, terutama pada penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dokumentasi transaksi, serta pemisahan fungsi. Meskipun struktur dan prosedur telah tersedia, namun implementasinya ini belum optimal dan konsisten. Selain itu, penelitian terdahulu masih terbatas pada aspek tertentu sehingga belum memberikan gambaran secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengendalian internal kas secara menyeluruh menggunakan kerangka kosong. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pengendalian internal kas di BUMDes Kalimas menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan 2 metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan mewawancarai 5 informan, ketua BUMDes, bendahara BUMDes, pengawas BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa, kemudian teknik dokumentasi, laporan keuangan BUMDes, dan dokumen pendukung kas. Kemudian uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Setelah itu, teknik analisis datanya yang digunakan adalah analisis tematik untuk menjadikan dasar analisis dan ditarik kesimpulan penelitian. Berikut tahapan dalam teknik analisis data. Yang pertama, memahami data, yaitu peneliti akan mentranskrip hasil wawancara dan menelaah secara berulang untuk memahami pengelolaan dan pengendalian kas. 2. Menyusun kode. Data yang relevan akan diberikan kode berdasarkan fokus penelitian dan kerangka KOSO. Setelah itu, ketiga, mencari tema. Kode yang tadi sudah dikelompokkan akan menjadi tema awal yang mencerminkan kondisi pengendalian internal kas. 4. Meninjau tema. Tema nanti akan ditelaah kembali terhadap kesesuaian data untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. 5. Mengidentifikasi dan memberi nama tema. Tema akhir ini ditetapkan dan diberi nama sesuai dengan komponen pengendalian internal KOSO. 6. Tahap terakhir yaitu menulis laporan. Hasil pengelolaan data akan disajikan berdasarkan kerangka KOSO sebagai dasar analisis pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas. Selanjutnya, deskripsi data. Objek penelitian ini adalah BUMDes Kalimas yang berada di Desa Kalimati, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nama Kalimas sendiri merupakan singkatan dari Kalimati Laju Sejahtera yang merupakan harapan masyarakat dengan adanya BUMDes ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. BUMDes Kalimas mulai direncanakan pada tahun 2017 dan didirikan serta beroperasi pada tahun 2019. BUMDes Kalimas bergerak di bidang layanan PPOB, multifinance, dan transfer antar bank. Dengan struktur organisasi meliputi pengawas, pembina, direktur, manajer, sekretaris, bendahara, dan karyawan. Untuk sistem pengelolaan kasnya memiliki 2 jenis kas kecil yang dikelola oleh operator, kemudian kas besar yang dikelola oleh bendahara. Kemudian pencatatannya dilakukan secara rutin dan pengamanannya berupa berangkas dan rekonsiliasi.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian nomor 1, yaitu pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen lingkungan pengendalian. Berdasarkan analisis tematik menghasilkan 4 subtema. Yang pertama yaitu subtema kejujuran dan etika. Komitmen kejujuran dan etika diterapkan melalui SOP yang berlaku dan transparansi informasi. Hal ini menunjukkan adanya etika dan transparansi sebagai dasar lingkungan pengendalian. 2. Subtema struktur tugas. Pembagian tugas ini dijalankan sesuai dengan struktur organisasi serta terdapat pemisahan fungsi antara kas kecil dan kas besar. Ini menunjukkan adanya pengendalian untuk meminimalkan risiko kesalahan. Kemudian 3. Subtema kompetensi. Pencatatannya masih dilakukan secara manual dan belum didukung pelatihan akuntansi, yang mana menunjukkan adanya keterbatasan pada kompetensi, khususnya dalam penyajian data keuangan. Kemudian subtema keempat, subtema pertanggungjawaban. BUMDes Kalimas melakukan evaluasi secara berkala dan penyampaian laporan tahunan kepada pemerintah desa yang menunjukkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan kas. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab organisasi dalam pelaporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Next slide. Selanjutnya menjawab pertanyaan penelitian nomor 2, pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen penilaian resiko, yaitu terdapat 2 subtema. Nomor 1, identifikasi resiko. Resiko yang dihadapi dalam pengelolaan kas ini meliputi kesalahan pencatatan, kendala pengelolaan pinjaman, yaitu macetnya pembayaran dari nasabah, serta hambatan operasional akibat pergantian sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan adanya proses identifikasi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. 2. Subtema pencegahan resiko. Upaya yang dilakukan ini meliputi rekonsiliasi rutin, pembatasan kas, serta penyesuaian kebijakan dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Nah, dalam kerangka KOSO, kondisi ini mencerminkan adanya respon organisasi dalam mengelola dan mengurangi resiko yang dihadapi. Kemudian menjawab pertanyaan penelitian nomor 3, pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen aktivitas pengendalian. Terdapat 5 subtema. Yang pertama yaitu SOP. Keberadaan SOP tertulis ini menunjukkan adanya pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional, namun masih terdapat perbedaan penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi SOP ini belum sepenuhnya konsisten. Dalam kerangka KOSO, kondisi tersebut mencerminkan penerapan kebijakan dan prosedur sebagai bagian dari aktivitas pengendalian. 2. Subtema prosedur kas. Nah, BUMDes Kalimas telah memiliki penerimaan dan pengeluaran kas ya dengan alur yang jelas serta melibatkan proses otorisasi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Dalam kerangka KOSO, kondisi ini mencerminkan adanya pengendalian internal melalui prosedur dan otorisasi transaksi. 3. Subtema pencatatan. Pencatatan kas pada BUMDes Kalimas masih dilakukan secara rutin menggunakan buku besar dan laporan keuangan ini disusun menggunakan Microsoft Excel. Namun, penggunaan sistem manual masih berpotensi menimbulkan kesalahan serta penyampaian informasi keuangan. 4. Subtema pengamanan kas. Kas pada BUMDes Kalimas diamankan menggunakan berangkas untuk penyimpanan serta otorisasi ganda dalam akses rekening yang menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap aset organisasi. Dalam kerangka KOSO, kondisi ini mencerminkan adanya pengendalian melalui pengamanan aset dan pembatasan akses. Kemudian terakhir pada subtema rekonsiliasi, yaitu pencocokan antara fisik dan catatan pembukuan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari kegiatan operasional. Dalam kerangka KOSO, kondisi ini mencerminkan aktivitas verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara catatan akuntansi dan kondisi aktual. Next slide, menjawab pertanyaan penelitian nomor 4, yaitu pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen informasi dan komunikasi. Ini menghasilkan 4 subtema, penyampaian, pelaporan, dan akuntabilitas. Untuk penyampaiannya dilaporkan secara rutin melalui media internal dan evaluasi berkala. Setelah itu laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada pemerintah desa pada rapat akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, dalam kerangka KOSO, kondisi tersebut mencerminkan adanya penyampaian informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kemudian
Subtema keempat, kontribusi. Pada BUMDes Kalimas memberikan kontribusi kepada PADES melalui sistem bagi hasil yang disampaikan dalam rapat tahunan. Meskipun terjadi penurunan pendapatan pada tahun berjalan, namun kontribusi pada PADES tetap menjadi bagian dari pelaporan dan komunikasi kinerja BUMDes kepada pemerintah desa. Next slide. Baik, menjawab pertanyaan penelitian nomor 5, pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen pemantauan. Terdapat dua subtema, yaitu komponen evaluasi dilakukan berkala melalui rapat, serta pemeriksaan pencatatan dan pencocokan data keuangan. Setelah itu, hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui perbaikan kesalahan administratif, serta evaluasi terhadap kegiatan yang belum berjalan sesuai dengan rencana. Dalam kerangka KOSO, kondisi ini menunjukkan adanya proses pemantauan dan tindak lanjut untuk memastikan pengendalian internal yang ada tetap berjalan dan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas dengan mengacu pada kerangka KOSO diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pada komponen lingkungan pengendalian telah berjalan melalui pembagian tugas, SOP, dan transparansi, meskipun kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan. Pada komponen penilaian resiko ini telah dikenali oleh pengurus, namun belum dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. 3. Aktivitas pengendalian ini telah berjalan cukup baik melalui penerapan SOP, otorisasi transaksi, dan rekonsiliasi rutin, walaupun pencatatan masih dilakukan secara manual. 4. Informasi dan komunikasi ini telah berjalan dengan baik melalui penyampaian laporan keuangan dan forum evaluasi. Sementara itu, untuk pemantauan dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan pengawasan rutin. Secara keseluruhan, pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas telah berjalan sesuai dengan kerangka KOSO. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pengendalian. Selanjutnya, terdapat implikasi, keterbatasan, dan rekomendasi. Implikasi pada penelitian ini terdapat dua, yaitu implikasi teoritis, yaitu kerangka KOSO dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis pengendalian internal kas pada BUMDes, meskipun sistem dan sumber dayanya masih terbatas. 2. Implikasi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BUMDes Kalimas dalam meningkatkan pengelolaan kas, khususnya dalam pencatatan kompetensi pengurus, pengelolaan risiko, serta penguatan komunikasi dan pemantauan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian ini terletak pada aspek sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan didukung oleh dokumentasi yang tersedia, sehingga belum mencakup variasi sumber data lain seperti observasi langsung ataupun data tambahan yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selanjutnya, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat mengkaji mengenai penerapan sistem pencatatan keuangan yang lebih sistematis, serta perencanaan penilaian risiko pada unit usaha pembiayaan untuk melihat pengelolaan risiko dan keterkaitannya dengan keandalan laporan keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.